bihaikum bitahtiyatil Islam bitahtiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fit da'wati wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia muda yang penuh dengan potensi dan harapan, dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi yang turun ke persada bumi ini untuk menggulung tikar-tikar kebatilan dan menebarkan panji-panji kebenaran. Tidak lain tidak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Remaja Islami Antara Tantangan dan Harapan, yang bukan hanya sekadar tema, tetapi sebagai pengingat bahwa remaja merupakan penerus bangsa dan penentu arah bangsa. Apakah mereka akan membawa bangsa ini menjadi lebih cerah atau terperangkap dalam kegelapan? Pada hari ini kita hidup pada zaman yang biasa orang menyebutnya dengan zaman modern, zaman digital ataupun zaman informasi. Akan tetapi dalam pandangan Islam atau keimanan, justru zaman ini adalah zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah yang luar biasa beratnya, terutama bagi para pemuda dan pemudi Islam. Dan dalam Islam, remaja bukan hanya sekadar masa muda, akan tetapi masa yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, remaja adalah waktu yang paling kuat untuk kita beribadah, belajar, membentuk karakter dan menanamkan cita-cita besar dalam hidup. Karena remaja itu diibaratkan sebagai emas mentah. Jika dibentuk dengan baik atau dengan benar, maka ia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi agama dan bangsa. Akan tetapi, di waktu inilah iblis paling bersemangat untuk menggoda manusia, yaitu pada masa remaja. Hadirin wal hadirat, azzanillahu wa iyyakum. Beberapa tantangan dari banyaknya tantangan yang dihadapi para remaja saat ini. Yang pertama, kecanduan media sosial dan teknologi. Remaja saat ini sangat bergantung pada gadget dan media sosial. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk scrolling seperti TikTok, Instagram, game, dan konten hiburan lainnya, sehingga ia lupa untuk memanfaatkan waktunya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Sebagaimana pula di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, Ni'matani maqbudani fihima katsiran minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak orang tertipu darinya, as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan kenikmatan luang. Hadirin wal hadirat, azzanillahu wa iyyakum. Yang kedua, krisis identitas dan hilangnya rasa bangga sebagai muslim. Remaja saat ini malu menunjukkan identitas dirinya sebagai muslim, seperti memakai jilbab, menolak pacaran, dan hal-hal yang lain, karena ia takut jika ia ketinggalan tren ataupun zaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nauman Ali Khan, "Don't just be Muslim by name, be Muslim by action." Jangan hanya muslim dalam nama, jadilah muslim dalam perbuatan. 3. Hawa nafsu dan pergaulan bebas. Fenomena zina, pacaran, LGBT dan hal-hal yang buruk lainnya semakin mudah diakses, dan sebagian remaja menganggapnya itu hal yang biasa. Itu disebabkan karena hawa nafsu yang tidak bisa mereka kendalikan dan
kurangnya pemahaman agama. Mana firman Allah dalam surah As-Sad ayat 26 yang berbunyi, "Wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah." Janganlah kau mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hadirin wal hadirat azanallahu wa iyyakum. Muncul pertanyaan kepada kita, mengapa remaja dikatakan harapan bangsa? Pertama, karena remaja adalah kekuatan masa depan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Jika ingin melihat masa depan bangsa, maka lihatlah pemudanya hari ini. Yang kedua, jika remaja rusak, bangsa akan runtuh. Karena ketika remaja tenggelam dalam kemalasan, kemaksiatan, narkoba, dan media sosial tanpa batas, tanpa kita sadari bangsa menuju pada masa kehancuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, maka ia akan menyibukkanmu dengan keburukan. Hadirin wal hadirat azanallahu wa iyyakum. Ada sebuah kisah inspiratif dari para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka merupakan para pemuda yang hidup pada zaman raja yang zalim dan masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Ia rela meninggalkan kesenangan dunia untuk menjaga akidah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bersembunyi dalam gua dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Kisah mereka diabadikan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi. Karena remaja sejati adalah remaja yang senantiasa menjaga imannya walaupun harus melawan arus dan tentangan zaman. Baik kesimpulan, para pemuda adalah generasi harapan bangsa. Di tangan kalianlah masa depan umat dan bangsa dibentuk. Walaupun jalan kalian tidaklah mudah, akan tetapi janganlah putus asa, karena di setiap ujian ataupun cobaan pasti ada kemudahan dan harapan. Ingatlah janji Allah di dalam Al-Quran, "Inna ma'al usri yusra." Sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena Allah lah pemilik kesempurnaan. Unsur maqala wa la tansur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Billahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.